Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Pertama, kita akan belajar mengenai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Kalian tentunya pernah mengenal tokoh pendidikan ataupun sastrawan Indonesia melalui berbagai media. Pernahkah kalian mendengar Taufik Ismail? Beliau adalah sastrawan Indonesia angkatan 66 yang karyanya sudah tak terhitung. Beliau adalah dokter hewan yang sastrawan dan peka terhadap kehidupan politik di Indonesia. Karyanya puisi telah dilantunkan oleh beberapa penyanyi kondang Indonesia, salah satunya Bimbo dengan judul lagunya Sajadah Panjang. Itulah seulas tentang Taufik Ismail. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai teks biografi dari pengertian teks biografi, karakter biografi, dan struktur biografi. Baca tadi itu adalah sekilas contoh mengenai teks biografi. Biografi itu merupakan jenis teks cerita ulang yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Dalam hal ini, yang diceritakan biasanya seorang tokoh yang terkenal dan memiliki jasa atau peran besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Biografi sering pula disebut sebagai narasi objektif karena berbentuk cerita. Sebagaimana teks berbentuk cerita lainnya, teks biografi mengandung unsur tokoh, latar, dan alur. Tokoh dalam teks itu contohnya tadi ada Taufik Ismail, kemudian latarnya itu tempat di mana dia pernah tinggal atau daerah-daerah yang pernah dia kunjungi, kemudian alur itu untuk memperdalam. Alur itu berisi di mana dia rangkaian ceritanya, di mana aja dia pernah pergi, kemudian misalnya rangkaian peristiwa masalah-masalah yang pernah ia alami itu masuk ke dalam alur. Berdasarkan bentuknya, teks biografi itu sama dengan cerpen, novel, dan jenis-jenis teks narasi lainnya. Jenis teks itu dibentuk oleh unsur tokoh, latar, dan alur. Bedanya, biografi itu bersifat aktual. Sementara itu, kalau cerpen, novel merupakan teks yang bersifat imajinasi. Oleh karena itu, biografi digolongkan ke dalam jenis teks narasi objektif ataupun narasi faktual. Hal itu karena cerita di dalamnya berupa fakta. Inilah dia karakteristik dari biografi. Nanti kalian bisa baca cuplikan teksnya sebagaimana yang tergambar di dalam cuplikan tersebut, bahwa dalam suatu biografi itu sering disampaikan pula berbagai masalah atau kesulitan yang dialami tokohnya. Masalah-masalah itu mungkin terkait dengan keluarga, pendidikan, karir, dan hal lainnya. Di samping berbagai kesuksesan ataupun keunggulan-keunggulannya, masalah yang dialami tokoh sering pula tersaji di dalam suatu teks biografi. Dengan masalah ataupun persoalan-persoalan hidup yang diceritakan dalam suatu biografi, pembaca dapat menjadikan sebagai pelajaran yang kemudian diharapkan bisa menjadi cermin pula bagi kehidupannya. Baiklah, kita lanjut berikutnya, struktur teks biografi. Untuk dapat memahami bahkan menyusun teks biografi, kalian perlu mengenali struktur dari teks biografi dengan jelas. Bagaimana yang kalian pahami sebelumnya, bahwa biografi merupakan teks narasi objektif. Teks tersebut terbentuk cerita yang di dalamnya terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Sehingga maka strukturnya tersusun pula bagian-bagian menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ataupun setting berisi mengenai pengenalan latar kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil ataupun keadaan keluarga. Ini berikut contohnya mengenai biografi Buya Hamka, yaitu ulama sekaligus sastrawan. Ini kasih sedikit
contoh dari orientasi ataupun latar belakangnya. Pertama itu, Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Jadi dari contoh singkat yang Ibu bacakan tadi itu masuk ke dalam orientasi ataupun bagian pengenalan. Setelah itu, ada juga mengenai kejadian penting atau important event records of event yang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Dalam bagian ini pula disertakan komentar-komentar pada beberapa bagian. Contohnya, untuk meningkatkan pengetahuannya, pada tahun 1924, Hamka merantau ke Pulau Jawa. Itu dia tadi contoh berisi kejadian penting yang pernah dialami dari tokohnya. Selanjutnya itu ada reorientasi. Reorientasi itu berisi komentar evaluatif ataupun pernyataan berisi kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada, mungkin juga tidak. Berikut ini contohnya ini. Belakangan, ia mendapat sebutan Buya. Buya itu berasal dari bahasa Arab, abi ataupun abuya yang berarti ayah. Ini dia masuk ke dalam komentar yang bersifat evaluatif. Ini dia masuk dalam reorientasi. Baiklah, Ibu simpulkan. Jadi teks biografi itu merupakan salah satu teks yang menjelaskan tentang seorang tokoh yang memiliki kelebihan atau keunggulan. Tokoh tersebut dapat diteladani oleh pembaca. Adapun fungsinya adalah dapat digunakan sebagai panutan bagi pembaca, memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh, kemudian memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah, kemudian juga mengetahui dan memahami karakter orang lain. Itu fungsi dari kita membaca biografi. Selanjutnya, struktur dari teks biografi tadi ada 3. Pertama itu ada orientasi atau setting yang berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yaitu kisah ketika kecil atau keadaan keluarga. Kemudian yang kedua ada kejadian penting atau important event records of event, yaitu berisi mengenai rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Ketiga, ada reorientasi yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk materi pembahasan yang kedua. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengungkapan kembali yang dapat diteladani dari teks biografi. Ya, pada pembahasan sebelumnya tadi kita kan sudah membahas mengenai definisi, fungsi, dan struktur biografi. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi dan menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh tersebut. Pertama, untuk menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi, pertama itu kita harus menuliskan riwayat hidup dari tokohnya. Biasanya setiap tokoh yang ingin kita buat biografi itu memiliki kepribadian unggul. Inilah yang biasanya mampu mengantarkan seseorang untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Untuk dapat mengidentifikasikan kepribadian unggul tersebut, kita dapat melihat dari peristiwa penting yang dialami seseorang atau serta cara dia menghadapi semua masalah yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Berikut contohnya, kita ambil contoh dari B.J. Habibie. Contohnya, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan belajar. Dari kutipan teks biografi ini, kita dapat mengambil kepribadian unggulnya, yaitu dia seorang pekerja keras. Kenapa dia dikatakan pekerja keras? Karena di sini ketika orang liburan, dia mengikuti ujian. Berarti dari kalimat itu kita sudah bisa mengetahui bahwa dia seorang pekerja keras. Selanjutnya, yang kedua itu melalui menjelaskan cara meneladani karakter unggul dari tokoh. Pertama itu, salah satu
ciri cerita ulang adalah cerita yang didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya yang sangat dirasakan. Salah satu kebermanfaatan dari teks biografi itu adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini contohnya, untuk kita menjelaskan kembali. Di sini karakter unggul dari B.J. Habibie itu berbakti kepada orang tua. Maka untuk menjelaskannya, kembali kita bisa mengatakan berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Itulah tadi contoh cara menjelaskan kembali bagaimana cara meneladani karakter unggul tokoh. Oke. Jadi, kepribadian unggul itu biasanya mampu mengantarkan seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Salah satu kebermanfaatan teks biografi tadi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari materi pembelajaran kita hari ini, dan hari ini kita akan mengadakan ulangan harian pertama. Berikut ini soalnya akan Ibu bacakan, ada 10 soal. Bisa kamu jawab di dalam buku latihan kamu dan dikumpul sampai pukul 2 siang. Oke, soal yang pertama, tuliskan unsur-unsur dari teks negosiasi. Kedua, apa sajakah faktor yang menentukan keberhasilan dalam proses negosiasi? Ketiga, apakah yang dimaksud dengan partisipan dalam negosiasi? Keempat, tuliskan kalimat tutur berpasangan dalam kebahasaan teks negosiasi. 5. Buatlah 2 contoh kalimat berisi ajakan dalam negosiasi. 6. Jelaskan perbedaan antara negosiasi dan debat. 7. Mengapa dalam debat ada pihak yang berperan sebagai penengah. 8. Tuliskan unsur-unsur dari debat. 9. Apa tujuan dari sesi tanya jawab dalam debat. 10. Apakah yang dimaksud dengan mosi? Ya, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.